Oke, sekarang kita akan belajar tentang hikayat. Nah, yang akan kita pelajari di hikayat yaitu yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, nilai-nilai yang terkandung, struktur dan kaidah hikayat, dan yang terakhir yaitu ciri kebahasaan hikayat. Dimulai dari pengertian hikayat, yaitu hikayat tergolong ke dalam jenis prosa. Nah, prosa adalah karangan yang bersifat menerangkan atau menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah atau suatu hal atau suatu peristiwa, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat pada penulisan puisi. Nah, ini hikayat itu kan berasal dari India dan Arab. Nah, ciri jenis-jenis hikayat yaitu ada 5 ya. Nah, yang pertama ada cerita rakyat, yang kedua epos yaitu cerita yang dari India. Nah, yang ketiga yaitu ada dongeng-dongeng dari Jawa. Contohnya mungkin seperti ini ya, apa Jakatarup seperti itu. Nah, terus ada cerita-cerita Islam, mungkin seperti Wali Songo, perjalanan sebuah ini apa penyebaran agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu cerita berbingkai. Oke, ciri-ciri hikayat yaitu ada beberapa ya. Nah, yang pertama berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku, terus bersifat pralogis. Nah, logikanya umum ya, dan hal yang dikisahkan berupa kehidupan istana, disampaikan secara lisan dan anonim. Terus, nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Nah, latar cerita dapat menggambarkan asal cerita meskipun unsur ini tidak selalu muncul. Yang terakhir, budaya dan faktor ekstrinsik lainnya seperti ekonomi, politik, religi, dan kondisinya. Nah, sekarang kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang pertama ada nilai agama. Jelas ya, dalam setiap cerita biasanya juga menginikan juga tentang agama juga. Terus ada nilai moral yang pastinya di sana nanti di situ termasuk ke dalam amanat biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada nilai-nilai budaya, jadinya penulis menuliskan tentang nilai-nilai budaya yang ada dalam cerita tersebut biasanya diambil dari sebuah cerita dari penulis itu sendiri biasanya. Kalau penulisnya dari Sumatera biasanya dia menulis tentang hikayat dari Sumatera, berhubung dengan juga dari Jawa dan juga dengan yang lainnya. Struktur dan kaidah hikayat, yang pertama informasi mengenai latar rangkaian kejadian, yang kedua berisi pernyataan kesimpulan belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan, terus ada orientasi atau setting, dan yang terakhir berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis mengenai rangkaian. Oke, sekarang kita akan belajar yaitu yang terakhir, yaitu ciri kebahasan hikayat. Nah, hikayat itu selalu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal atau jamak ya. Terus, penggunaan sudut pandang orang ketiga juga banyak menggunakan kata kerja, biasanya di sana ada tindakannya. Terus perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, misalnya membela, berjuang, dan membagi atau menikah. Terus banyak menggunakan kata deskriptif di sana, memberikan informasi secara perinci tentang sifat-sifat tokoh seperti muda, berani, kebal, miskin, pengecut. Banyak menggunakan kata-kata kerja yang pasif dalam rangkaian menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ciri-ciri kebahasannya dalam hikayat itu juga biasanya ada kata-kata dari Malaysia karena hikayat itu banyak jenisnya ya. Kalau mungkin cerita pendek mungkin udah lebih modern, tapi kalau dalam hikayat itu cerita-cerita tentang prosa atau yang lama, biasanya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan untuk hikayat. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan juga. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa.